Pak, HP saya waktu selfie di air terjun itu jatuh. Dari mulai HM2 sampai atas itu barangnya belum ketemu, kita sudah, maaf Pak, teman saya non muslim. Itu kita nggak kepikiran ke situ lah, ibaratnya bodoh amat ada hantu apa segala macam, pokoknya yang penting mah iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Hari ini kita berkunjung ke rumahnya Mang Jack Karnudin, the one and only, seorang senior di kolot atau kolot. Kolot dina umur mah dina beungeut ieu kolot. Papuas lokal. Bang, atuh sok perkenalkan diri, bisi salah. Tadi saya nyebutnya ternyata bukan Mang Jack ini. Ya, selamat siang buat akang-akang dari Pancakaki. Dan buat rekan-rekan juga, perkenalkan nama saya MK Firdaus, tapi panggilannya Jack. MK Mahkamah Konstitusi. Nah, beliau ini punya cerita banyak banget, segudang ceritanya. Kalau berbicara mengenai Gunung Gede, Pangrango, evakuasi lah, atau apapun cerita mengenai kevolunteeran di Gunung Gede, Pangrango, beliau ini banyak. Gudangnya lah, salah satu gudangnya. Makanya kita datengin ke sini buat ini kita. Andalan kalau naik gunung ada bule di andalan. Nah, dia andalannya. Ngomong sama bule ini jago. Benar. Ini Bule bukan potan. Nah, Bule potan, Mang. Minimal si bule ngerti lah, Mang Jack gitu. Kalau kita ngobrol kan wes bulenya bengong, kita bengong gitu. Nah, itu dia. Jadi Bahasa Tarsan. bahasa Tarsan pakai jurus deh. Uyuhan bulena. Oke, teman-teman, coba kita sedikit korek-korek cerita-cerita dia ini mengenai ya pengalamannya lah di Gunung Gede, tentang evakuasi. Ya, Evakuasi, jadi evakuasi. Tapi ceritanya ini evakuasi ada sedikit lucu, bukan ini ya, bukan dramatisnya, bukan banyak dramatisnya, tapi banyak lucunya. Banyak lucu, nggak apa-apa. Jelaskan pengalaman ini langsung dari Mang Jack dari sendiri. sumbernya langsung. Kematang, lanjut. Langsung Mang. Jadi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, apalagi weekend itu, walaupun Januari Februari ditutup, itu untuk pendakian ke atas ya, ke Puncak Gede sama Pangrango, tapi untuk jalur wisata ke air terjun Ciberem itu tiap hari tetap dibuka, apalagi weekend. Nah, ini yang saya mau ceritain ini minggu weekend, bukan minggu. Kalau weekend kan biasa rame dari pagi, kadang sampai jam 8 malam masih ada yang turun gitu. Kejadiannya itu kalau nggak salah antara hari Selasa sama hari Rabu. Di weekday lah ya. Iya, weekday. Kejadiannya kalau saya nggak salah, berarti benar ya. Berarti benar ya. Berarti benar kalau nggak salah. Mudah-mudahan. Soalnya saya nggak catat juga itu di kalender. Cuman ini ada ininya apa? Itu kejadiannya 2015. Masih belum ada kumis. Sudah, kalau kumis sama dari dulu. Makanya ini kumis juga sebenarnya ada ceritanya juga nih. Nanti. Nanti. Jadi waktu itu hari Rabu kalau nggak salah. Itu biasa kan kalau di banyak yang, kalau kami selaku mitra Taman Nasional, volunteer, dan sama sih teman-teman yang lain juga biasa tiap hari juga standby. Itu ada laporan. Nah, itu kejadiannya itu jam 5 sore. Ini ada kata petugas, ya masih ada satu rombongan 20 orang itu belum pada turun. Nah, waktu itu memang hujan juga. Hujan. Dari
ya mulai sore jam 4-an itu udah mulai hujan lumayan deras. Nah itu jam 5 ada laporan ada yang sakit, ada laporan kesurupan. Di mana? Dari air terjun katanya. Dia kemasukannya di air terjun sampai mau lari itu di Telaga Biru waktu itu. Sampai teman-temannya itu yang banyak itu yang 19 orang itu sampai kewalahan katanya. Nah dari situ saya berangkat waktu itu ada namanya Irfan, terus Ukay, Kang Ukay, Mang Ukay. atau Wauuk, itu biasa dipanggilnya Wauuk. Saya cek ternyata benar, saya ketemunya di HM7. Ternyata wah pokoknya dia udah berontak sampai teman-temannya ya udah digendong sambil dipegangin gitu kan, dibawalah ke kantor resort Cibodas. Bentar, Pak. Ini apa yang melaporkan tadi itu temennya, rombongannya apa memang ada rombongan lain yang melaporkan ke resort tuh? Rombongan lain. Berarti masih Jadi ada kan di masih atasnya? banyak. Waktu udah nyampe nih yang kemasukan segala macam. Nah, disinilah letak kalau menurut saya gimana ya? Ya kasihan juga ada gitu. Lucunya ada gitu. Kalau Sebelnya ada nggak? sebelnya ada, tapi sebelnya itu ya kayak sepet-sepet gimana gitulah. Waktu itu jadi yang si kesurupan ini dibawalah ke dalam, kronologisnya ditanyain teman-temannya ada nggak permasalahan di antara kalian kok dia sampai bisa begini. Nah ternyata si korban ini, si survivor ini yang kemasukan itu, jadi kata teman-temannya pas diajak di atas itu foto-foto biasa, tapi pas mau balik itu dia kayak gimana ya, kayak ngambek. Ternyata gebetannya tapi ditempel sama temennya. Nah seperti itu. Bahaya, pantesan hadir di sini. Nah ya teman-temannya sih nggak ada yang merasa gitu gimana, nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang bilang gimana ya, Ngarep, jadi ini ngarep ditahan di hati nah gitu. gitu ditahan di hati lah. Ngedegel jadi dibilang lah sama saya ke teman-temannya, oke, yang lain yang tidak berkepentingan coba digeser, kasih ruang. Nah waktu itu sesudah saya tanyain ke teman-temannya, ternyata ya udah kalau memang nanti dari sini sudah mulai dia sadar sembuh, pokoknya ya kalau ada yang ini minta maaf lah, Yang gitu. merasa minta maaf, tapi teman-temannya ini dari sekian banyaknya nggak ada yang merasa gitu, nggak ada Karena yang dia merasa. belum mengungkapkan. Nah waktu itu wah pokoknya si cewek ini wah teriak-teriak sampai bahasa kasar, bahasa Sunda itu dia keluar gitu. kebun binatang lah. Iya. Padahal dia bukan orang Sunda. Iya, Gua kesebut nggak di situ? enggak, Nggak. tidak. Bukan orang Sunda Wak, ya, tapi Iya. dia mengeluarkan waktu kesurupan itu kata-kata bahasa Sunda. Ya, gitu. Oke. bahasa. Nah, ada nih satu kejadian lucunya. Jadi pas lagi dia berontak segala macam keluar bahasa-bahasa kebun binatang itu, ada salah satu petugas. Jadi dia itu sambil ngebisikin istighfar. Padahal saya sudah ngelihat gitu bahwa dia itu maaf ya, non muslim. Karena apa? Dia juga memakai istilahnya Atribut atribut atau aksesoris lah ya. aksesoris. Kalung atau apa gitu. Ya kalung gitu, kalung. Petugas ini sambil ngebisikin dia istighfar. Cuman pas saya lihat, nah ada satu temannya, dia ke punduknya itu begini, maaf Pak, teman saya non muslim. Padahal udah kelihatan ya, Pak. Iya. Terus Jadi, respon petugas. Nah, si petugas itu dia langsung berdiri sambil dia udah saya pulang dulu ya. Udah ya. Nah, Padahal saya- nggak apa-apa Iya, sebenarnya. sebenarnya enggak Gitu, apa-apa sebenarnya gitu. mah.
nggak apa-apa Ya, sebenarnya. nggak apa-apa, cuman Iya. istighfar dia nggak ngerti terus Iya, gimana? iya Kan yang jelas mah hantunya tahu istighfar. iya. Kan? Ya kalau hantunya pastilah gitu. Wah mungkin jurik dari istighfar. Sesudah si bapak petugasnya ini dia bilang udah saya mau pulang karena ya mudah-mudahan lah katanya nggak sampai ikut ke Jakarta katanya gitu. Sesudah itu yang karena ini sudah mulai tenang gitu. Terus teman-temannya juga. Nah teman-temannya ini kan udah mulai awalnya khawatir gitu sampai ada yang ikutan nangis juga. Terus dibilangin kan kalau kamunya nggak tenang nanti malah kamunya juga ikut juga gitu. Ikut nggak tenang. Iya ikut ya kemasukan lah gitu. Nah sambil itu teman-temannya ini udahlah sok kasih teh manis gitu, takutnya dia belum makan atau ditanyain juga tadi kalian makan nggak sebelum berangkat ke atas, makan. Terus ya kami happy katanya gitu ya, foto selfie segala macam, cuman nggak tahu kenapa ya mungkin ada sesuatu tapi nggak ada yang bilang sih, nggak ada yang bilang. Nah dari ngobrol-ngobrol ke temannya ini ada satu katanya HP saya waktu selfie di air terjun itu jatuh. Nah, HP-nya kalau nggak salah iPhone 10 pas baru keluar. Harganya 23 juta. Kalau nggak salah pas itu 2014 kalau nggak salah. Pokoknya lagi mahal-mahalnya lah. Baru keluar lah dia. Ya, baru keluar. Karena mereka mungkin ya namanya juga mahasiswa, terus juga ya mungkin dari orang berada makanya. Itu kan ditanyain, kok bisa gitu sampai jatuh kalian nggak ambil? Katanya kan hujan nih, air terjun itu jadi dia debit airnya itu sangat besar. Dia sambil pakai tongsis di ini, nah si HP-nya itu kena lah air terjun, jatuh ke bawah sama tongsis-tongsisnya. Jadi dia bilang, Pak kalau ada yang nemuin, saya cuman butuh memorinya aja. Kalau HP-nya silahkan. Nah ceritanya mereka oke lah, sudah pada pulang. Itu waktu itu mereka pas sehabis sisa karena masih hujan paksain mereka turun. Nah disinilah ada tuh salah satu provokator, kalau saya bilang sih provokator sebenarnya, anak Medan, siapa ya namanya lupa lagi, Temennya mereka bukan, jadi ada yang tukang foto jadi yang mau berwisata di pintu gerbang itu kan yang selamat datang bawah ya, pintu masuk itu di situ, jadi kalau ada yang foto jadi cetak langsung di situ gitu. Wah katanya HP-nya iPhone HP-nya 23 juta kalau ketemu katanya. Waktu itu kebetulan ada saya sama Ipan, Ukay juga ada tuh si Kang Ukay. Nah yang ngobatin ini emang si Kang Ukay yang pokoknya ngasih inilah kalau ke jurus lah bukan. Nah ceritanya mereka sudah pada balik si korban ini sama teman-temannya karena kan hujan. Nah saya waktu itu sama Ipan, Bong, kumaha? Ayo iPhone nih, misi iPhone. Misi gitunya, boga misi dah eta tah aya anak yang Medan itu tas budak eta provokator. Nah Tapi tertarik berdua waktu itu kan udah nggak ada nih yang dari air terjun Ciberem, udah nggak ada. Dari awal pas HM2 naik hari itu juga malam-malam anjing, cuman bawa headlamp bawa headlamp bari ya teteh langsung operasi berarti. Berdua dari mulai HM2 sampai atas itu barangnya belum ketemu, kita sudah dordar. Udah ribut. Gono gini. padahal barangnya belum tentu ada. Dari awal si Pan bilang gini, kurang boga HP genap, hirup opat paeh 2 cenah keur amang iPhone keur urang.
Teu bisa. nggak bisa eta HP sabaraha anu genep sabarahaeun ceng ieu pokona bung urang bung ceng teh bagi dua ceng teh bung eta durdernya sampai ka ieu padahal eta di perjalanan karek naik ka luhur Di perjalanan naik ke atas, barangnya belum ketemu. Tapi udah ribut duluan. ya udah ribut duluan Ini masalah ini mah. ya itu dari bawah sampai ke Pong gimana ini teman-teman pasti makan malam itu pasti nyariin gimana lah pokoknya mah ini mah kaditu heula sampailah ceritanya sampai nih bayangin lagi hujan gerimis lagi hujan yang kita bawa cuman headlamp pas nyampe sana pas dilihat benar air terjun itu debit airnya memang benar-benar gede terus juga dingin kebayangkan jam 8 malam waktu itu jam 8 malam lebih lah nyampe ke air terjun Ciberem gimana Pong 60-40 belum beres ya urusan. belum beres udah nyampe lokasi udah nyampe gimana ceritanya sampai 60-40 dia yang pakai senter nerangin saya yang nyari cuman kondisi dingin gimana nih caranya kena hembusan dari anginnya kan kencang tuh udah mulai gimana caranya supaya baju nggak basah segala macam carilah kantong di sekitaran situ ada nemu trash bag kita di shelter ada trash bag udahlah semua dilucutin pakai trash bag biar nggak anginnya biar nggak ini nah si Ipan yang nyenterin saya yang turun sambil dingin beneran dingin pasti cari sampai istilah kalau orang Sunda bilangnya ngerelap apa sih itu tenggelam nah sampai tenggelam gitu dicari-cari nggak ketemu sampai naik ke atas gimana ini caranya Pan gimana ya udah kalau nggak ketemu nah dari pas sambil disenterin sama si Ipan kita sempat kepikiran juga gimana kalau ada yang ikut terus baju kita dibawa semua gimana nih alasan kita udahlah bilangnya kalau ketemu sama pendaki atau teman-teman bilang aja kita lagi pendidikan telanjang gitu sampai bawah enggak maksudnya kalau ada yang orang yang jahil yang ngikutin iseng terus baju kita dibawa atau diumpetin kan pasti ini telanjang nah turun ke bawah itu gimana kalau ketemu sama pendaki atau apa gitu walaupun waktu itu ditutup kata Sipan udahlah kalau ketemu sama itu kita lagi pendidikan gitu aja ya udah ceritanya dipakailah baju gitu nah sambil gimana nih ceritanya pasti nih teman-teman nanyain kalian habis dari mana ketemu enggak masalahnya enggak ribut duluan ketemu kagak iya jadi itu jadi dari bawah sampai itu sampai 50 sampai yang tadi itu tukeran konyol tuh sih kalau sekarang dipikir-pikir konyol ya konyol cuman ya itu jadi ya namanya juga si provokator itu sih cuma katanya dia emang nggak ikut ya dia emang nggak ikut berarti yang sebenarnya yang konyol siapa gitu nah waktu itu ya HP kita punya saya pribadi punya si Ipan apalagi punya 6 cuman ya itu karena iPhone gitu kan nah iya kan 23 juta ya taruhlah 23 juta gitu kalau dijual walaupun nggak sama chargerannya sama dusnya ya 10 juta kan bisa gitu 5 juta kan lumayan gitu bisa kebeli lagi lah gitu HP kentang yang sekarang ini udah mulai ini nah di situ beneran tuh paling ketawa ibaratnya walaupun ada yang ibaratnya kita kan naik nih terus hantu yang ngerasukin si cewek itu udah ikut pasti ketawa ini orang malam-malam ngapain gitu hujan-hujan itu kita nggak kepikiran ke situ lah ibaratnya bodoh amat ada hantu apa segala macam yang penting mah iPhone itu turun
pas turun ti luhur kumaha ieu carana urang nyen alibi gitu kabar udah Beralasan sama teman-teman ya. teman-teman waktunya makan malam kok Nggak nggak ada. ada gitu tapi teman-teman Rame waktu itu, rame. iya, rame waktu itu nah pas turun sampai depan kantor pos itu ada nama balung Si balung. tas timarana teu bisa ngeles alasan tas ti dia pasti ti Ciberem nu garelo nu garelo ya gimana mau ngeles gimana ketahuan badan basah rambut menggigil ya akhirnya kita lung tong bagane nu baru rung cenah jadi kalau teman-teman nanti akang-akang nanti kalau itu pasti apalagi kalau balung melihat tayangan yang ini tonton di yang Lampung ini udah pasti dia juga akan ingat terus Ipan juga gitu pokoknya ya Ipan sama saya yang pelakunya itu yang naik ke atas ya sebenarnya kalau untuk sekarang sih kepikirannya ya bener-bener bego gitu bukan bego man bloon. Enggak sih, kalau menurut saya enggak. Karena memang ada apa harapan yang dituju di sana walaupun sebetulnya ya bego. Iya. Kenapa? Ya. Halo, Kan ini air terjun debitnya besar. Dia tahu air terjun Debitnya besar. resikonya kan dia Dan tahu. ketika si HP itu nyemplung set misalnya sama tongsis-tongsisnya lepas dari tongsis ataupun enggak gitu kena batu atau ke aliran yang ke sini atau ke sini gitu kan kita nggak tahu Mang. Ya itu salah satu hal konyol ya, yang pernah saya lakukan hiburan. Jadi pokoknya jangan dicontoh sama teman-teman. Siapa yang mau nyontoh? Enggak. Enak aja jangan dicontoh. Jangan. Siapa yang mau? Jadi pas nyampe teman-teman habis pada makan malam lagi enak-enak gitu kita baru datang gitu ke tempat udah basah kuyup ditanyain kan kalian habis dari mana nah itu bingungnya ngejawab ke teman-teman yang ada di sekre itu Pendidikan. ya, gimana gitu mungkin oke lah kalau ke teman-teman ke orang lain yang baru ketemu oke lah kita Pendidikan. bisa Ngeles lah gitu. Tapi sama teman-teman yang udah tahu ceritanya apalagi yang namanya balung udah itu pasti nah makanya kalau balung sama Ipan pasti kalau ngelihat Video konyol ya, ini tayangan ini apa yang saya ceritakan dia akan mungkin komen ya, berdua. flashback ke belakang ya jadi suka dukanya ya mungkin banyak sukanya lah gitu bikin satu sukanya nego berapa persen nah itu jadi saya kepancingnya satu karena terprovokasi sama si anak terprovokasi apaan yang kedua, langsung berangkat bukan terprovokasi niat soalnya si meyakinkannya itu yang punyanya itu benar bang HP saya baru seminggu saya beli terus jatuh pokoknya kalau ada yang nemuin itu HP-nya kalau saya butuhnya memorinya aja bilangnya sih tapi gitu. Dari situ ada kabar-kabar ada yang nemuin nggak Bang atau apa nah 2 hari setelahnya tongsisnya aja yang jatuh aja yang ketemu katanya kirain tongsisnya aja yang jatuh handphonenya enggak tongsisnya ketemu tapi karena debit air terjun Ciberemnya ini besar ya dari lurus agak bengkok-bengkok lah mungkin di bawahnya banyak lumayan lah tongsis iPhone handphone kan begini air terjun kan jatuhnya begini yakin lah dia kemana itu bisa nah itu nggak kepikiran nggak kepikiran waktu itu jadi di pikiran itu 50-50 60-40 kayaknya Gonima ya hiburan teman-teman lah ya. Isengnya begitulah iseng berhadiah lah nyawanya tapi nggak malam juga ya gitu ya biasanya kan kadang belanja gitu mungkin temen ya Gonima belanja Gonima gitulah ya pahut Oke, teman-teman itu tadi cerita dari Mang Jack mengenai anjing naon tengarti evakuasinya sih sebentar evakuasi iPhone evakuasi iPhone
yang akhirnya iPhone-nya menjadi kaleng kosong yang tidak ditemukan. Ada pun badannya itu bengkok-bengkok. Iya, badannya bengkok-bengkok, si otaknya nggak ketemu. Oh, tongsis. Iya, tongsis Iya, ya. Iya, iya. Badannya bengkok-bengkok dan Ketemu 2 kepalanya hari nggak ada. kemudian. Oh, 2 hari Itu pun kemudian. sudah meninggal Ah. karena sudah tidak bisa dipakai. Iya. Bengkok-bengkok segala macam. Ya, waktu itu juga saya baru keingetan. Ternyata otak saya ditaruh sama pakaian saya gitu pas turunnya. Hah? Maksudnya? Jadi bego kan saya. Berani mau-maunya gitu turun sampai ibaratnya mah anjlug lah gitu. Si pandang tuh. Ente katirisan sih karena anu nyenteran oge gitu. Cuman dia mah Cuman nggak- yang masuk Kalau aman. saya melihatnya gini, Mang. Jadi hantu itu sebenarnya dia pengen balik lagi, takut. Nah, provokatornya sebenarnya hantu itu, Wak. Ayo orang cokot. Nah, tak juga Iya, nanti. Minta diantar. Minta diantar, Wak, itu. Balik lagi ke Ciberem. Sebenarnya yang kesurupan tuh dia berdua. Hai teman-teman, itu tadi cerita dari Mang Jack. Tidak ada pesan yang bisa diambil di sini. Pesannya mungkin jangan ikuti kekonyolannya, segitu aja. Tetap evakuasi, Mang. Tetap si korban yang pertama yang kesurupan itu dia sembuh lah, Mang ya. Alhamdulillah. Oke, sembuh dan sudah bisa balik lagi ke Jakarta. Dan oke teman-teman, terima kasih yang sudah komen, like, subscribe. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini untuk kita terus bangun bersama-sama. Terima kasih semuanya. Salam damai Indonesia.